Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Senang bisa ketemu sahabat aku semua, walaupun di dunia maya ya, tidak bertemu langsung, tapi bahagia bisa bertemu kalian, bisa menemani kalian ya. Semoga sahabat aku selalu dalam keadaan baik-baik ya, dimanapun berada kalian. Tetap bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Ini adalah general reading sahabat aku. Bisa resonat, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ambil yang bermanfaat saja untuk kamu. Dan semua kembali ke kamu. Tentang tanggung jawab hidup ada di tangan kamu ya. Dan pasti jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidup. Ya. Rahasia apa yang akan kamu ketahui dalam 7 hari ini? Kita akan lihat 7 hari ini apa yang akan kamu lihat atau kamu ketahui. Rahasia apa? Rahasia tentang dia atau rahasia yang lain ya? Kita kamu mau bahas yang mana nih? Percintaan, rahasia tentang dia ya. Oke. Masih bersama Garis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Ini adalah hanya clue gambaran. Jadi tidak boleh dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Jadikan sebagai hiburan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Fokus ya. Rahasia yang akan kamu ketahui dalam 7 hari ke depan tentang perselingkuhan. Ya. Kita bicara tentang dia ya. Rahasia yang akan kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Ada perselingkuhan, ada berbagi kasih, ada ya berbagi kasih, selingkuh ya, kasarannya tuh selingkuh. Ya. Pasti pasanganmu atau temanmu, nggak tahu, kamu akan melihat perselingkuhan, intinya seperti itu. Ya. Kemudian ada tapi selingkuhnya baru-baru aja ya. Belum lama gitu, masih baru-baru aja, belum ada setahun, belum ada 2 hari, mungkin pas di reading ini ya, kemudian besok kamu tahu dalam 7 hari ini ya. Tetapi dia ndak ini loh, ndak ninggalin kamu loh. Dia mungkin perselingkuhan ini kamu kenalan sama dia, kamu dipertemukan dengan dia, kamu menjalin hubungan, tetapi ada perselingkuhan dengan orang masa lalu, karena di sini ada kembali ke masa lalu. Ya, dia kembali kepada orang masa lalu. Itu yang dia lakukan di minggu ini ya. Bisa resonat, bisa tidak. Awas, ini adalah general reading. Bisa terbulak-balik energinya. Bisa kamu yang ketahuan selingkuh. Karena dia masih mencintai benar sama masa lalu itu, dengan selingkuhannya itu. Gitu. Atau kamu yang selingkuhan? Enggak. Ini bukan karena kamu yang selingkuhan, tapi kamu yang akan melihat. Ya, yang sebenarnya hubungan ini dengan orang masa lalu udah selesai, tapi akan kembali terhubung seperti itu ya, karena dia masih cinta, masih sayang gitu ya. Kemarin itu terpisah karena kesulitan finansial ya, kemudian dipertemukan dengan kamu itu, dengan pacarnya atau istrinya itu nggak tahu, pokoknya pasangannya ya, udah menjalin hubungan dulu, bisa dengan orang masa lalunya ini ya, dengan mantan ini, terus kemudian ketemu dengan kamu, kemudian nanti kamu akan mengetahui ya rahasia ya, dia akan kembali di dalam kurun waktu ini ya, 7 hari, padahal dia sudah selesai. Kalau suami istri ya udah cerai, karena cerainya karena kesulitan finansial. Cowok itu kesian ya, kalau duitnya udah nggak ada tuh suka ditinggalin. Kamu gitu nggak sebagai istri? Mudah-mudahan jangan ya, kita tetap setia walaupun nggak ada uang, tapi masalahnya dia setia nggak gitu ya. Itu udah urusan mereka, kita nggak boleh sudun, biarin aja, kita santai aja.
ya. Ini yang ada di pikirannya, dia ingin kembali kepada orang masa lalunya walaupun mereka sudah cerai atau putus atau sudah saling menjauh, karena dia masih mencintai orang masa lalunya. Dia terhubung kembali dengan orang masa lalu itu, dan kamu akan mengetahui nanti pelan-pelan semua akan terungkap. Udah nyari hubungan sama kamu, udah mapan, setelah mapan kembali ya, kembali ada uang apapun, dia pengen balik kepada yang masa lalu, karena dulu putusnya dengan orang masa lalu itu karena uang. Jadi kamu tuh sifatnya di sini cuma dimanipulasi. Kok bisa gitu loh, Gundes bilang tuh. Kok bisa dimanipulasi tuh sayang? Kenapa? Apa seperti itu kah cinta kamu sama dia sampai kamu bisa dimanfaatkan? Ini ada manipulasi ya hubungan dengan kamu itu, karena dia sebenarnya tuh ketulusan cintanya itu ada pada orang masa lalu, dan dia akan balikan. Dia mungkin ada yang udah cerai, ada yang udah pisah, terus kemudian dipertemukan kamu. Dan dipertemukan kamu, keangkatlah keterpurukan finansial, karena dulu bisa dengan orang masa lalu karena keterpurukan finansial. Setelah sekarang udah stabil keuangannya, dia selingkuh, dan itu kamu nanti akan tahu. Ini kalau kamu ada di ranah ini kurang detail, silahkan personal reading. Tapi kalau kamu di ranah ini dan sudah resonate, artinya ini jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu bukan di ranah ini tapi kamu nonton video ini, jadikan sebagai pembelajaran. Ya, ada manipulasi di hubungan ini, karena waktu itu dia patah hati ditinggalin oleh orang terdahulu. Patah hati, sedih, nggak ada uang ditinggalin. Abang ada uang, adik sayang, abang nggak ada uang, adik tendang. Seperti itu. Inilah nasibnya si dia, nasibnya orang itu. Dan setelah bertemu dengan kamu dan stabil, dia akan kembali pada orang yang sudah nendang itu. Masya Allah, ini orang lama ya. Tuh, akan kembali pada orang lama. Cinta itu bullshit ya, jangan terlalu percaya, karena dia sudah bahagia, karena dia sudah ada uang, makanya dia kembali ke orang masa lalu, meninggalkan kamu, kembali pada orang masa lalu, selingkuh dengan orang masa lalu yang dulu menyebabkan dia pergi karena uang ya, dan bertemu dengan kamu udah baik-baik lagi, sekarang kamu akan tahu ditinggal selingkuh, dia balikan dengan orang masa lalu. Ya, ada cinta, dia mengawali dari cinta. Jadi ini usianya lebih muda dari kamu ya, karena dia ragu-ragu sama kamu sebetulnya. Yang tidak ragu-ragu gimana orang dia cintanya sama orang masa lalu, orang yang udah mutus itu, orang yang sudah meninggalkan dia karena dia nggak ada uang. Dan di saat ketemu kamu ya dapat uang kembali. Sebetulnya ini berbau manipulasi ya, tapi kembali manipulasi kenapa bisa terjadi kalau nggak ACC kamu, kalau kamu tanda tangan berarti setuju gitu loh, nggak bakal terjadi manipulasi, dan dia akan tetap terpuruk finansialnya kalau aku nggak mau. Hubungan sama kamu itu sebetulnya nggak modal cinta ya, cuma modal suka sama suka, ada kebutuhan yang bisa kamu penuhin, ada keperluan yang bisa kamu penuhin, dan suka gitu. Ini kamu udah terjebak ya. Boleh jujur boleh nggak ya, yang sudah ya memang yang mau jujur ya boleh tanda tangan, acung tangan. Iya Dis, udah jauh. Ini ada hubungan antara kamu udah jauh gitu. Dan apa endingnya sebetulnya cuma sebentuk manipulasi aja, nggak ada cinta sama kamu, hanya suka saja, karena dia masih ragu-ragu sama kamu, karena dia kenapa masih ada feel sama orang masa lalu, kan terpisahnya dulu kan karena dia nggak ada uang, sekarang dia sudah ada uang kembali, dia akan kembali pada orang masa lalu, jadi dia akan menunjukkan ke orang masa lalu bahwa dia masih cinta sama orang masa lalu. Untuk sama kamu cuma sebatas the devil aja,
hubungan, suka sama suka. Ini ada yang sudah jauh hubungannya, karena makanya terjebak di sini. Dan kamu tidak keberatan membantu dia. Gitu. Ternyata kata tresna hanya dibilang dijawab dengan terima kasih. Ya. Ya dia akan meninggalkan karena kamu bukan pilihannya. Kamu bukan pilihan. Ini yang akan kamu tahu satu persatu karakter dia. Harus hati-hati, waspada ya. Kembali pertimbangkan kembali kalau kamu mau bertahan sama dia ya. Kalau nanti dia terpuruk lagi balik sama kamu ya enggak usah mau ya. Ini bukan negatif, bukan energi positif buat kamu, tapi energi negatif yang banyak menguras air mata, banyak menguras kepedihan hati, menguras tenaga pikiran. Tidak penting orang kayak gitu tuh, tinggalin aja. Dia mau kembali sama orang masa lalu karena sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan lewat kamu. Ya, tentang finansial mungkin kamu suka bantu dia, ya kan? Nah di sini ada manipulasi, manipulasi waktu. Manipulasi apa namanya ini, waktu, perasaan, finansial. Hati-hati sayang ya, jangan tergoda oleh orang-orang kayak gini. Walaupun dia dulu pasti cerita, aku ditinggal karena finansialku terpuruk. Nah setelah kalian dia membaik ke ekonomianya, setelah dekat dengan kamu, dia kembali ke orang masa lalu. Bullshit nggak sih itu cinta? Ya kan? Ya kan? Makanya hati-hati, ini jangan sampai terulang kembali. Kalau kamu mau lepas ya dilepas, kalau kamu bisa bertahan pasti kamu siap dengan segala resikonya. Oke, sobat ganas-manis tarot yang tidak jiwa, mengenaskan Yandes, betul, terjebak dalam lingkaran cinta yang dilarang. Ini sudah terjadi. Tapi aku kan belum pernah ketemu, tapi paling tidak kalian udah video call. Nggak tahu kenapa ini udah menjawab. Ada iming-iming apa yang nggak tahu yang bisa membuat kamu tuh termehek-mehek, yang membuat kamu itu terkintil-kintil sama orang ini. Satu, dua, ini pesan untuk kamu ya. Ini ada dua nih. Nah, kita akan 5 aja sesuai tebaran kartunya. Maaf Gones kalau bicara seperti ini, logat Gones seperti ini ya, dan selengek-selengek gitu, tetapi Gones tetap akan menyampaikan yang perlu disampaikan, akan Gones sampaikan. Dan kalau Gones suka membuat lelucon itu bukan karena Gones itu orangnya dagelan, bukan, atau komedian, bukan, tetapi untuk mengantisipasi agar kamu tidak terlalu deg-degan ya, tidak terlalu nervous. Inilah penyampaian Gones ya. Kita akan buka pesan pertama untuk yang menonton video ini. Kebahagiaan cinta sebentar lagi, sabarlah. Enggak sama dia ya, sama yang lain juga enggak masalah. Di sini tercurah energinya, ada energi di sini ada Aquarius, energi Aquarius. Juga ada energi Libra, ini energi itu ya, energi udara, elemen udara. Kemudian ada Capricorn kuat sekali ya. Di sini juga ada energi Scorpio tapi tipis-tipis saja. Kemudian ada energi kuat sekali Aquarius ya. Dan ada energi Aries. Oke, itu energi yang tercurah di tebaran kartu ini. Semoga bisa menjadi antisipasi buat kamu ya. Pesan yang kedua, kosong ya. Egois, mungkin sebentuk egois ini. Kamu nggak boleh egois ya, biarin dia aja yang egois. Kamu jadi orang baik aja. Yang keempat ya, selesaikan masalah dengan cara dewasa.
harus itu, kita harus dewasa biar nggak kekanak-kanakan. Segala sesuatu pertimbangkan dengan baik, jujur ya. Di sini tidak ada kejujuran, adanya cuman manipulasi, memanfaatkan untuk diri sendiri atau disebut dengan egois. Ini yang bisa merusak sebuah hubungan ya. Ini satu persatu yang kamu akan ketahui di bulan ini ya, minimal dimulai dari hari ini sampai 7 hari ke depan. Oke, sobat Kondes Tarot tentang hati dan jiwa ya, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran apapun yang terjadi. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, lepaskan kalau memang harus dilepaskan, pertahankan kalau memang harus dipertahankan, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan apapun itu. Yang sudah ya sudah, biarlah terjadi. Kalau kamu memang harus meninggalkan, tinggalkan saja, tidak usah marah, tidak usah emosi ya. Karena apa, kamu se-emosi apapun dia tidak akan pernah emosi, karena dia udah mendapatkan yang dia mau dari kamu, seperti itu ya. Oke, pertimbangkan kembali ya hubungan ini. Ada kesalahan dari Kondes Tarot tentang hati dan jiwa, dan kurang mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin.